Beban berat diemban oleh pejabat Gubernur Jakarta, Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Abdi Syihab. Apa kabar sahabat semua? Menjelang beberapa hari akhir Ramadan. Semoga kita dalam melindungi Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepada sahabat-sahabat yang sebagian mungkin ada yang sudah mudik dan ada yang sedang mempersiapkan mudik, atau mungkin ada yang sedang di perjalanan. Mudah-mudahan mudiknya lancar, bisa bertemu dengan keluarga. eh, Ketika pulang kembali ke perantauan, membawa semangat yang baru. Ya, dibanding pejabat-pejabat pelaksana, baik itu gubernur, baik itu wali kota, baik itu bupati, mungkin yang paling banyak disoroti adalah pejabat Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru. Eh, karena mau nggak mau selalu dibanding-bandingkan dengan Pak Anies Baswedan. Apalagi sekarang menghadapi tahun-tahun politik yang mana Pak Anies Baswedan sebagai salah satu capres yang telah diusung oleh Koalisi Perubahan eh, dengan segudang prestasi selama menjabat Gubernur DKI. Lain masalah, lain cerita jika Pak Anies eh, tidak terlibat, tidak dicalonkan untuk jadi capres atau diikut sertakan dalam pemilu sekarang, mungkin ceritanya akan lain. Tapi berhubung Pak Anies dikandidatkan, dicalonkan untuk menjadi capres pada pemilu yang akan datang, otomatis ini berdampak. Apalagi Pak Heru sebagai pejabat pelaksana Gubernur Jakarta berbasis lawan politik yang mengusung Pak Anies Baswedan. Ada beberapa kebijakan, benar ataupun tidak, selalu jadi sorotan. Terakhir yang ramai dibicarakan oleh netizen adalah untuk yang pro Pak Anies, dianggap ini sebuah usaha untuk menghilangkan jejak Pak Anies selama di DKI Jakarta. Walaupun saya rasa tidak seperti itu juga, dan tidak semudah itu juga untuk menghapus jejak karya dari Pak Anies di Jakarta. Di satu sisi masih banyak pendukung-pendukung Pak Anies, di sisi lain eh, ada juga warga walaupun tidak mendukung secara Pak Anies, tapi menikmati hasil karya Pak Anies. Juga jejak digital masih bertebaran. Kalaupun secara fisik mungkin dihapus, tapi jejak digital masih banyak bisa ditemukan sebagai pembanding atau sebagai, bukan lawan, sebagai bukti bahwa itu pernah ada dan masih hangat. Baru beberapa bulan Pak Anies selesai masa jabatannya sebagai gubernur. Nah, dua hal yang sedang ramai dibicarakan. Satu tentang menjelang Lebaran, semenjak Pak Anies menjabat sebagai gubernur, ada kebijakan baru yang lebih humanis kepada warga pendatang. Berbeda dengan kebijakan-kebijakan dari gubernur-gubernur sebelumnya, baik itu Pak Ahok, baik Pak Jokowi, ataupun yang lain yang sebelumnya, di mana kebijakan dari gubernur-gubernur sebelumnya itu lebih cenderung untuk menolak kedatangan warga non-Jakarta atau warga Jakarta yang mudik untuk tidak membawa keluarga atau tetangga ataupun siapapun dari kampung halaman. Karena memang beban Jakarta sudah sangat berat. Tapi di zaman Pak Anies membuat kebijakan siapapun boleh datang ke Jakarta. Siapapun boleh berkarya di Jakarta. Siapapun boleh menikmati Jakarta. Karena Jakarta kota terbuka untuk semua warga negara Indonesia. Nah, di masa Pak Heru, di masa pelaksanaan gubernur sekarang, ada kebijakan walaupun tidak secara terus terang untuk menghalangi kedatangan pendatang
baru dari daerah kebijakannya membatasi kalaupun boleh datang dengan beberapa catatan. Ya seolah-olah kebijakan ini kembali ke setelan awal di masa pemerintah sebelum Pak Anies Baswedan. Dan ini tentu jadi sorotan, terutama bagi orang-orang, apalagi ya itu tadi masalah politik, dikaitkan masalah politik, ya cukup berat beban Pak Heru. Satu sisi di masa Pak Anies sudah welcome, lebih humanis, siapapun boleh datang ke Jakarta, boleh hidup di Jakarta, boleh berkarya di Jakarta, karena untuk saling mengisi, membangun Jakarta. Tapi di masa baru ini, kebijakan itu seolah dikembalikan ke setelan awal, ke setelan gubernur sebelumnya. Yang kedua yang sedang hangat dibicarakan adalah perubahan atau pembongkaran jalur sepeda dan pedestrian di salah satu jalan di DKI. Dan ini mendapat respon yang luar biasa, terutama dari kalangan penikmat jalan kaki dan pesepeda. Terlepas, mungkin ya, itu salah satu cara untuk mengurai kemacetan. Walaupun ternyata kemacetan Jakarta tidak bisa dirubah hanya pada satu titik itu, dan lebih cenderung lagi ya, terutama bagi yang pro Pak Anies, pendukung Pak Anies, bahwa ini ada salah satu upaya untuk menghilangkan jejak karya Pak Anies Baswedan. Ya, boleh dibilang seperti awal tadi saya bilang, beban yang paling berat ditanggung oleh pejabat pelaksana, baik itu gubernur atau wali kota ataupun bupati di seluruh wilayah Nusantara. Pak Heru Budi mungkin yang paling banyak bebannya, yang paling banyak. Selamat bekerja Pak Heru. Kalau realisasi orang yang luar Jakarta, jika memang itu karya baik dari Pak Anies, kenapa harus dirubah? Tinggal melanjutkan, tinggal membenahi. Walaupun mungkin ada pesanan dari belakang, apakah itu dari istana atau dari partai di background Bapak. Jangan sampai kebijakan, apalagi ada yang menyebutkan sebuah menghapus jejak Pak Anies, bukan hanya merugikan Pak Heru, tapi juga merugikan yang di belakang Pak Heru. Saya habis ya, mohon undur diri. Sampai ketemu di video dan vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.